di dalil yang ke-118, hadis yang kedua dari pembahasan bayan kathrati turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan judul ini sebagai penyemangat kita juga, apalagi kita masih berada di bulan Rajab, bahwa Islam yang berisi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah hadis-hadis yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, bagian daripada pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan, seperti hadis yang disampaikan sahabat Abu Dzar. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi mengatakan, athani an Abi Dzarrin aydan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Dzar juga, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, berada di pagi hari ada kewajiban atas tiap persendian dari salah seorang di antara kalian, kewajiban untuk bersedekah dari setiap sendinya. Di tubuh kita, sebagaimana dalam pelajaran ilmu biologi diketahui bersama, bahwa persendian kita ada 360 persendian, dan setiap persendian ini ada kewajibannya untuk bersedekah, ada kewajibannya untuk bersedekah. Kemudian Nabi mengatakan, fakullu tasbihatin sadaqah, maka setiap ucapan subhanallah adalah satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap satu kali ucapan alhamdulillah adalah bernilai satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan la ilaha illallah bernilai satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan Allahu Akbar bernilai satu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik, memerintahkan perkara yang baik, satu kali perintah bernilai satu sedekah. Jadi kalau bapak-bapak nyuruh anaknya sholat 50 kali, itu 50 sedekah. Wa nahyun anil munkari sadaqah, dan mencegah, satu cegahan yang kita kerjakan dari berbuat kemungkaran, maka satu cegahan ini dicatat di sisi Allah sebagai satu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha, dan 360 persendian kita ini, yang masing-masing persendian ini ada kewajiban untuk bersedekah, bisa dicukupkan dalam pelaksanaan 2 rakaat sholat duha. Jadi kalau ada di antara kita mengerjakan sholat duha, maka dia di hari itu telah bersedekah 360 sedekah. Itu kalau dia mengerjakan sholat duha. Setelah sholat duha dia memberikan makanan, maka itu sedekahnya yang lain lagi. Kemudian dia juga beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia bersedekah. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah, sungguh ini adalah ilmu yang sangat besar, dan ternyata peluang berbuat kebaikan itu sangat mudah. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini
Nabi menyebutkan bahwa sedekah itu ternyata bukan hanya rupiah. Sedekah itu bukan hanya bernilai nominal uang. Ternyata sedekah itu adalah amalan-amalan yang kita kerjakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin di antara kita terkadang ada yang hanya memahami, membatasi sedekah itu kalau bernilai uang. Ini adalah pemahaman yang sempit. Sama halnya seperti ada dan masih banyak umat Islam yang mungkin kalau tidak ikut pengajian-pengajian memahami rezeki itu kalau ATM-nya full. Ya, rezeki itu bentuknya uang. Gaji bulanan itu katanya rezeki. Kalau pengajian itu katanya penghalang rezeki. Ini masalah ini. Ya. Justru rezeki itu para jamaah ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Rezeki itu ada yang sifatnya dunia. Makan, minum, itu dunia itu. Rezeki ada yang sifatnya ukhrawi, yaitu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan perkara agama. Hal-hal yang berkaitan dengan perkara agama. Maka sholat bagi umat Islam itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam suatu kondisi orang Islam mesti memahami sakit yang dia dapatkan dalam keislamannya itu rezeki. Karena dengan sakitnya orang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Maka orang ketika diuji kemudian ridha dengan ujian Allah, itu adalah pintu-pintu rezeki. Maka para jamaah, kita dapatkan kenapa sedekah itu bukan hanya harta, dikarenakan Nabi pernah mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Benarnya iman kita, benarnya keimanan kita. Maka pintu-pintu kebenaran ataupun pintu-pintu untuk membuktikan keimanan kita bukan hanya dari mata uang, ya, tetapi ada yang bentuknya selain nominal. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan ilmu bahwa sedekah itu bisa di cover dengan melaksanakan sholat duha. Sedekah itu bisa di cover dengan melaksanakan sholat duha. Yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib bagi bapak-bapak yang telah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya, itu tidak bisa di cover dengan sholat duha, karena sholat duha hukumnya sunnah muakkadah. Adapun mengeluarkan zakat harta hukumnya fardu ain bagi yang mempunyai kemampuan dan memenuhi syaratnya. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan sholat duha, minimalnya sholat duha dari sisi rakaat adalah 2 rakaat. Maksimalnya, pernah di dalam satu hadis Nabi mengatakan, diceritakan oleh para sahabat, Nabi seperti Ibunda Aisyah mengatakan, Nabi pernah mengerjakan sholat duha 4 rakaat, ya, bahkan 6 rakaat, bahkan 8 rakaat, bahkan disebutkan bagaimanapun beliau mau, berapa banyak pun engkau mau kerjakan silakan. Maka Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala di antara fatwanya beliau katakan, jumlah rakaat sholat duha sebenarnya tidak ada batasan, ya, yang penting waktunya. Dan beliau juga mengatakan bahwa awal
mulanya sholat duha adalah dengan pelaksanaan sholat isyraq. Sholat isyraq yang kita kerjakan itu bagian daripada sholat duha. Tetapi sholat duha yang paling utama adalah yang mendekati sholat duhur. Sholat duha yang paling utama adalah sholat yang mendekati sholat duhur. Sholatul awwabina, kata Nabi, sholat orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang ahli ibadah adalah hina tarmadul fisol, ketika anak unta itu pada bangkit berdiri karena kepanasan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat waktu. Imam Ibn Bas mengatakan waktu paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah sebelum sholat duhur 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam sebelum sholat duhur. Kalau sholat duhur jam 12 berarti sekitar jam 10-an atau jam setengah 11-an. Itu waktu paling utama sholat duha, kata Ibn Bas. Kalau Imam Al-Utsaimin mengatakan 45 menit sebelum zawal, sebelum masuknya waktu duhur. 45 menit, 1 jam kurang 1/4 sebelum masuk waktu duhur, itu adalah waktu idealnya sholat duha. Ya, waktu idealnya sholat duha. Ini yang paling utama. Tetapi kalau ada di antara kita mengerjakan sholat duha di awal waktu, maka nggak masalah. Bahkan Imam Ibn Bas mengatakan sholat duha kalau antum kerjakan di rumah itu lebih bagus. Tapi kalau nggak sempat kerjakan sholat duha di rumah, maka antum kerjakan di tempat kerja antum, maka nggak apa-apa. Ya, karena ada di antara kita bisa mengerjakan sholat duhanya di rumah, mungkin setelah sarapan, atau mungkin tatkala berangkat di pekerjaan mampir ke masjid beberapa saat, lewat di masjid kemudian dia mampir sholat duha di sana. Apalagi kalau tempat kerja antum itu melewati Masjid Quba, ya, antum sholat duha di Masjid Quba para jamaah, antum bernilai pahala umroh. Cuma masalahnya kantor antum kan di Kendari, ya. Tapi kalau ada orang Islam di Madinah, tinggal di kota Madinah, kemudian berangkat ke kantor lewat Masjid Quba, tiap hari dia umroh dapat pahalanya. Kalau beliau sholat di Masjid Quba, karena itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Dan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis yang kita sebutkan ini, ya, dengan hadis yang kita sebutkan ini berkaitan dengan sholat duha, ini adalah kesempatan emas untuk kita berpeluang meraih kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini, kalau antum belum mampu merutinkan sholat duha, maka antum perbanyak amalan-amalan yang Nabi sebutkan di atas. Perbanyak bertasbih, yaitu ucapan subhanallah, perbanyak bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu akbar, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang berbuat kebaikan, mencegah orang dari berbuatan kemungkaran. Dan pada kesempatan kali ini ana ingin ingatkan kepada para hadirin bahwa kullu ma'ruf shadaqah. Nabi pernah mengatakan setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Hanya saja para jamaah, tidak akan ada nilainya sedekah kita kalau tidak dibarengi niat. Nabi dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan pahala, ya, dari apa yang engkau infakkan, kecuali apa? Kalau antum niatkan mencari ridhonya Allah subhanahu
wa ta'ala. Ketika Anda berinfak, kata Nabi, satu infak, ketika Anda bersedekah, satu sedekah, kalau tidak diniatkan ibadah maka tidak akan bernilai pahala. Bapak-bapak yang jualan tiap hari, terkadang sesuatu yang rutinitas lupa menghadirkan niat. Makanya pada kesempatan kali ini kita bertanya, hari ini sudah berapa liter gelas air kita minum? Ini kebiasaan para jamaah. Suatu hal yang biasa, kalau diniatkan ibadah maka akan dicatat pahala. Berapa kali kita minum niatnya ibadah, berapa kali kita makan niatnya ibadah, berapa kali Anda pakai baju niatnya ibadah. Banyak di antara kita gonta-ganti baju langsung saja, lepas, copot, pakai, copot, begitu saja. Pakai sandal, ibadah tidak? Ibadah, kalau diniatkan ibadah. Cuma berapa banyak kita ketika pakai sandal, pakai saja. Ada nama Allahnya enggak ketika kita pakai sandal? Kalau ada, semoga itu bernilai pahala. Jadi ketika nanti keluar masjid, cari sandal, antum baca apa? Bismillah. Ya, kemudian antum nyalakan motor mau pulang kajian, baca bismillah. Ketika naik kendaraan, antum ingat Allah, di situ dicatat pahalanya. Ketika antum naik kendaraan, nggak ingat Allah, nggak ada pahalanya. Coba kalau kita tiap hari pulang kerja, berangkat ke kerjaan, pulang dari kerjaan, nggak ada niat ibadahnya, hanya sudah rutinitas biasa begitu, pasti muncul kebosanan para hadir. Kita beraktivitas rutin, manusia itu kan kalau pekerjaannya begitu terus monoton, pasti dalam suatu titik pasti bosan. Kita butuh suasana baru. Disitulah adanya pentingnya niat. Termasuk antum yang istrinya sampai detik ini istrinya satu-satunya saja. Kalau antum tidak memperbaharui niat, antum bosan sama istri antum. Jujur saja, sudah banyak anak tanya kepada bapak di Kendari khususnya, Pak, antum masih cinta sama istri antum? Sudah puluhan tahun antum menikah? Saya yakin cintanya itu tahun kemarin. Sekarang itu apa? Masalahnya ibadahnya, pahalanya besar atau tidak, itu saja. Kalau masalah cinta-cintaan itu nggak zaman Ustaz sekarang, banyak itu begitu. Ya, karena memang yang melanggengkan pernikahan kita itu bukan cinta para jemaah, agama kita. Ya, Nabi mengatakan kalau ada di antara pasangan suami istri, perempuan itu tidak akan pernah didolimi pasangannya kalau suaminya bertakwa kepada Allah. Karena kalau suaminya bertakwa, mikir-mikir dulu untuk mendolimi istrinya, pasangannya. Itulah bekal kita melanggengkan pernikahan. Ya, termasuk yang punya anak, yang punya pekerjaan, pasti akan muncul kebosanan. Makanya melalui kajian ini kami ingatkan diri kami dan para jamaah, tolong jangan sampai banyaknya aktivitas kita yang sehari-hari yang dipandang baik ternyata tidak dicatat pahala. Gara-gara apa? Tidak menghadirkan niat. Maka beda para jamaah ketika kita dengar adzan, ketika kita pakai baju untuk berangkat sholat, niatnya untuk berdialog dengan Allah. Beda perasaannya dengan orang yang dengar adzan langsung pakai baju berangkat begitu saja. Beda. Dia akan menghadirkan perasaan, saya mau ngomong sama Allah, nggak mungkin mulut saya bau, nggak mungkin pakaian saya baju keringat, bau keringat. Dia mikir, dia akan dialog depan Allah. Makanya dalam sholat nggak boleh meludah ke depan, itu karena kita lagi dialog sama Allah. Ya, kemudian kita lihat lagi di hadis yang selanjutnya, masih berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan yang mungkin dianggap remeh kata Nabi. Ya, kata Nabi banyak umat Islam yang menganggap ini remeh. Hadis riwayat Muslim, dalil yang ketiga tentang pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan dari Abu Dar lagi. Masya Allah, sahabat Abu Dar ini mengoleksi pintu-pintu kebaikan, hadis-hadis tentang pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan. Qala Nabi SAW, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, uridat alayya a'malu ummati,
dibentangkan atasku, kata Nabi, amalan-amalan umat Islam. Kata Imam Utsaimin, siapa yang membentangkan amalan di hadapan Nabi dari amalan umat Islam? Siapa umat Islam itu? Ana nahnu huwa. Kita semuanya para jamaah. Amalan kita dibentangkan oleh siapa? Oleh Allah. Di hadapan siapa? Di hadapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hasanuha wa sayyuha. Amalan-amalan baik umat Islam dan amalan-amalan buruk umat Islam diperlihatkan oleh Allah di hadapan Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Maka para jamaah, jangan berpindah nabi, jangan pernah berpindah agama, jangan pernah berpindah keyakinan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah diperlihatkan kebaikan-kebaikan umat ini dan juga keburukan-keburukannya. Ingat, Nabi tidak diperlihatkan keburukan agama Islam, karena Islam tidak ada buruknya, yang buruk umatnya. Maka Nabi katakan di sini, aku diperlihatkan oleh Allah kebaikan-kebaikan umat Islam itu ini loh, nih. Keburukannya itu adalah ini. Maksudnya adalah, kalau Anda tahu Anda bagian daripada umat Islam, kalau memang ada sesuatu yang disebutkan itu bagian daripada keburukan, jangan menganggapnya kebaikan. Demikian juga sebaliknya, kalau ada dalam umat Islam ditetapkan oleh Nabi bagian daripada kebaikan umat Islam, maka jangan dianggap buruk. Pak, jenggot itu kebaikan atau keburukan? Jenggot akan jadi keburukan kalau dimiliki oleh akhwat. Kalau ada akhwat berjenggot, satu-satunya umat Islam yang buruk memiliki jenggot hanya akhwat. Maka kalau antum sudah tahu itu adalah bentuk kebaikan, para ulama sampai mengatakan kalau kami tidak memiliki jenggot kemudian harus memilikinya dengan membayar uang, kami keluarkan uangnya. Kenapa? Bismillah. Karena jenggot bagian daripada fitrahnya para nabi. Kebiasaan para nabi adalah berjenggot. Para hadirin, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengabarkan, fawajadtu fi mahasini a'malihal adza yumatu 'anit thariq. Aku dapatkan bagian daripada kebaikan-kebaikan amalan umat Islam adalah ketika ada sesuatu yang menghalangi jalan kemudian diamankan, disingkirkan, maka itu bagian daripada kebaikan umat Islam. Fa aina nahnu min hadal hadis? Di mana kita dari hadis ini? Wahai para tukang bengkel ban, jangan sebarkan paku di pinggir jalan karena sedikitnya pelanggan yang mampir ke tempat Anda. Rezeki diatur oleh Allah, bukan diatur oleh paku yang Anda tebarkan di jalan. Ya. Demikian juga Imam Al-Utsaimin, beliau menyebutkan berapa banyak di antara umat Islam yang menumpahkan sesuatu tidak pada tempatnya, padahal ini bentuk keburukan. Kata Nabi, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan bagian daripada keburukan-keburukan amalan umat Islam, an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Ketika ada umat Islam yang mengeluarkan air ludahnya atau dahaknya, ini musim hujan nih, dia lempar dahaknya atau ludahnya di masjid, termasuk di jendela masjid. Itu jendela masjid di hari kiamat akan jadi saksi.
Jendela-jendela masjid yang pernah antum tumpahkan ludah antum, dahak antum ketika i'tikaf, ketika permen karet ditempelkan di sejadah masjid. Ana pernah dapatkan tuh permen karet. Biji kurma ya disimpan di situ. Padahal antum tahu itu adalah bagian daripada sampah-sampah kita. Termasuk apa? Perkara-perkara yang mengganggu umat Islam, bukan hanya di masjid, di pasar, kata Imam Utsaimin. Berapa banyak umat Islam dengan hadis ini belum aman dari ujian, belum selamat diuji dengan hadis ini. Banyak orang melempar sampah di mana saja, mentang-mentang nggak ada orang dia lempar saja. Subhanallah, ana pernah berangkat dengan Ustaz Jazen ke Kolaka tahun berapa gitu dulu. Masih teringat ini pelajaran dari ulama dari Saudi yang datang ke Indonesia. Bahkan beliau mengabadikan sedekahnya dengan membangun salah satu masjid di Kendari. Di perjalanan kita ngobrol, makan, tiba-tiba beliau lewat hutan-hutan daerah sebelum ke Unaha itu, kita dapatkan ada berapa tempat titik ya, makan kurma, kemudian biji kurmanya Pak di jalan beliau lempar. Tapi subhanallah pelajarannya apa? Beliau bukan hanya melempar kurma bijinya, tapi ketika beliau lempar biji kurma, beliau katakan sayan butuh biidnillah, sayan butuh biidnillah. Setiap kurma yang beliau makan punya kemudian bijinya dibuang, beliau niatkan, Jazen Abu Amiro kata, ini insya Allah akan tumbuh biji kurma ini menjadi pohon kurma di sini dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang biji kurma, berdoa. Berapa banyak di antara istri-istri kita, anak-anak perempuan kita yang membuang darah haidnya, alat kontrasepsinya, mohon maaf, kemudian dia lupa membaca bismillah ketika membuangnya, tiba-tiba disalahgunakan oleh dunia perdukunan. Fala yalumanna ila nafsah, kata para ulama. Maka ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada kerabat kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, yang pertama kali disalahkan adalah kemungkinan tindak tanduk kita yang tidak islami. Buang sampah saja para jamaah, wallah sudah sering kita dapatkan dinas kebersihan kota, misalkan kota Kendari, dinas kebersihannya satu truk, mereka bangun pagi untuk membuang sampah orang-orang Kendari. Fasubhanallah, alaisa jazaul ihsan ilal ihsan para jamaah. Bukankah Allah mengajarkan kepada umat Islam, bukankah kebaikan itu mestinya dibalas dengan kebaikan? Di antara bentuk keburukan orang yang buang sampah kepada petugas sampah apa? Ketika tidak memilah-milih pecahan-pecahan kaca dengan sampah-sampah yang umumnya bisa dilempar, disatukan. Dan itu banyak terjadi para petugas kebersihan yang tangannya terluka gara-gara tindak tanduk kita yang tidak beradab ketika buang sampah. Padahal para jamaah, kalau diri kita mau bertanya-tanya, apakah kita akan siap ketika tangan-tangan mereka di hari kiamat berbicara di hadapan Allah, ya Allah, ini yang menjadikan luka tangan saya, kemudian mempersulit saya mencari nafkah untuk anak istri saya, sampahnya si fulan, si fulan, si fulan, dan darahnya akan berbicara. Ini perkara satu poin para jamaah. Nabi menyebutkan buang dahak di masjid itu kan perkara ringan, tapi Nabi sebutkan ini bagian daripada larangan. Bahkan Imam Al-Utsaimin mengatakan wa'lam anna nakhamata fil masjidi haram. Membuang air liur atau dahak di masjid itu diharamkan. Apa artinya diharamkan? Dosa besar, karena mendolimi orang lain. Bayangkan para jamaah, di zaman Nabi Masjid Nabawi pakai pasir, belum lantai marmer seperti saat ini megah. Bagaimana kalau ada orang meludah, tiba-tiba tempat meludah dia dipakai untuk sholat, sujud di situ, mungkin kena hidungnya, mungkin kena jidatnya. Bagaimana orang akan khusyuk dalam ibadahnya? Ini baru satu poin, belum amalan-amalan yang lainnya.
Bahkan Imam Al-Utsaimin mengatakan, para ulama menyebutkan kalau ada binatang tergelincir atau ada manusia tangannya patah, maka bagi orang yang meletakkan sesuatu barang di tempat tersebut seperti cangkang pisang, kata yang penting, tiba-tiba ada binatang terjatuh, kucing jatuh gara-gara cangkang pisang antum ketawa, kucingnya mengadu sama Allah. Bukankah Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya takut kalau di hari kiamat keledai mengeluhkan tindak tanduk saya ketika saya jadi pemimpin, ada jalan berlubang kemudian keledainya jatuh. Saya takut keledainya akan mengadu sama Allah tentang keputusan saya yang tidak perhatian kepada jalan-jalan di kota. Ini Umar kepada binatang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, udzibat imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita Bani Israel disiksa gara-gara seekor anak kucing yang dia ikat di tiang rumahnya di dalam, kemudian itu kucing kelaparan, gak dikasih makan, mati dengan menahan lapar. Disiksa wanita tersebut gara-gara seekor kucing. Dan ada juga orang pelaku dosa besar dimasukkan surga gara-gara seekor anjing. Anjing yang kehausan, diberikanlah minuman oleh orang tersebut, kemudian Allah berterima kasih kepada orang tersebut, maka Allah menjadikan sebab orang tersebut masuk surga, diampuni dosanya gara-gara hal tersebut. Cuma kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang tersebut yang pelaku dosa besar itu kenapa bisa masuk surga? Karena dia tidak menyekutukan Allah. Tapi dia apa? Memang punya dosa besar, tapi dengan kebaikannya kepada seekor binatang, Allah berikan balasan. Demikian juga para jamaah, jangan pernah meremehkan keburukan yang dikerjakan oleh sebagian kita yang dianggap remeh, ternyata bisa menjadi malapetaka untuk diri kita semuanya. Intinya, selama itu adalah kebaikan, minimalnya kalau pakai logika saja itu bagian daripada kebaikan, apalagi ada dalilnya dari Al-Quran hadis, jangan melupakan kesempatan itu untuk dihadirkan niat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya, silakan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ana tanyakan yang pertama, Ustaz, ini tentang niat. Jujur, ana sendiri juga ketika melakukan sesuatu banyak-banyak tidak menghadirkan niat. Contohnya ketika kita keluar pakai sandal, tidak menghadirkan niat ini karena Allah, tapi otomatis saja mengucap bismillah pakai sandal, tapi tidak menghadirkan niat bahwa ini saya berniat pakai sandal untuk berjalan menuju masjid karena Allah. Apakah ini bisa mendapatkan pahala yang Ustadz maksudkan tadi? Kemudian yang kedua tentang itu, Ustadz, yang Ustadz singgung tadi tentang jenggot, yang ada ulama mengatakan bahwa seandainya dia bisa membayar untuk memiliki jenggot, dia akan membayar. Apakah ini bisa dijadikan dalil untuk kita membeli yang penumbuh jenggot itu, Ustadz? Baik. Kita menggunakannya supaya kayak orang Arab. Yang ketiga, Ustadz, tentang mandi junub. Apakah ada batasan mandi junub ketika kita berhubungan intim tapi tidak sempat keluar, tapi sempat berhubungan tapi tidak sempat keluar? Apakah itu kita perlu mandi atau tidak? Baik. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang pertama? Tadi apakah Niat. kita
sekedar bismillah saja. Ikhwan dan akhwat, para jamaah, kita ini kan beramal ingin dicatat pahala. Itu yang pertama ya, beramal ingin dicatat pahala. Karena surga itu dipersiapkan untuk orang yang beramal karena dasar ibadah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bukankah amalan itu ada amalan lahir, ada amalan batin? Ini harus dipahami nih. Ada amalan lahir, ada amalan batin. Yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwa amalan batin itu dampaknya lebih besar daripada amalan lahir. Makanya ketika ada orang cepat bosanan dengan ibadah, kemungkinan besar amalan batinnya kurang dicas, kurang diperbaharui. Sampai para ulama di poin yang ketiga ini mengatakan tijaratul ulama amalul qulub, a'malul qulub. Amalan hati itu adalah bisnisnya para ulama dengan Allah. Bisnisnya para ulama di hadapan Allah adalah amalan hatinya. Coba antum perhatikan, banyak para ulama seakan-akan aktivitasnya tidak banyak, tetapi subhanallah amalan hatinya mereka perbanyak. Termasuk satu amalan, saat kita duduk saat ini, antum perbanyak niatnya, itu kan niat amalan hati, menjadikan pahalanya besar. Maka semakin banyak ilmu yang kita ketahui dari agama Islam, kemudian mengamalkan satu amalan, diperbanyak niat dalam satu amalan, berbeda dengan orang yang gak punya ilmu agama, sedikit ilmunya, amalannya lahirnya sama. Sama-sama duduk di masjid, tapi dicatat pahala oleh malaikat berbeda. Kenapa? Gara-gara niatnya. Makanya ketika antum tadi pakai sandal, ketika antum makan, minum, bekerja, apa saja, kalau ingin dicatat pahala, ingat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Nabi mengatakan innama. Apa artinya innama? Harful hasr, huruf kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan pembatasan, bahwasanya amalan, hanya saja semua amalan itu tergantung niatnya. Kalau ada amalan ingin dikatakan ibadah, maka dia harus terikat dengan niatnya. Ada niatnya atau tidak untuk ibadah. Kalau nggak ada niat untuk ibadah, maka tidak dicatat amalan ibadah. Tapi kalau antum niatkan ibadah, maka pasti antum dicatat pahala ibadah. Makanya para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibn Mas'ud mengatakan, ini ahtasibu ala naumati kama ahtasibu ala qaumati. Sesungguhnya aku berniat cari pahala dalam tidurku, dalam ngorok. Orang ngorok itu Pak banyak. Ada yang berpahala, ada yang tidak. Orang ngorok, kata Imam Ibn Mas'ud, Ibn Umar, aku berniat cari pahala dalam tidurku sebagaimana cari pahala dalam bangunku. Bagaimana caranya? Hadirkan niat. Maka ketika tidak menghadirkan niat, antum beristighfar, ya Allah, jauhnya saya berjalan di hidup ini terus gak ada niatnya ibadah, maka perbaiki. Tatkala antum tadi pakai sandal, bismillah saya niatkan untuk ibadah. Enggak mesti ke masjid, ibadah bisa jadi ke warung, ibadah mesti jadi ke kantor. Bisa perbanyak niat di situ. Tapi intinya apa? Kalau ingin dicatat pahala, para ulama sepakat harus ada niat. Dan niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan hatta, sehingga sampai kepada orang yang memasukkan makanan ke mulut istrinya, kalau niatnya karena Allah dicatat pahala. Antum gaji bulanan tuh dikasih sama istri tiap bulan, tapi tidak niatkan ibadah, maka antum bulanannya puluhan juta ngasih istri, nggak dicatat pahala, rugi antum. Sudah capek ngasih makan anak orang, nggak dicatat pahala lagi. Padahal sedekah sama istri adalah sedekah tertinggi. Sedekah sama keluarga adalah sedekah yang tertinggi dari deretan sedekah, kata Nabi. Tolong hadirkan niat ketika gajian, ketika ngasih uang, ngasih rejeki, bawa ke rumah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua,
Oh, nah, penumbuh jenggot para jamaah itu adalah sarana. Kalau antum memang tipikalnya memiliki jenggot yang katanya hanya 1 helai 2 helai, maka silakan antum mengambil al-akhdhu bil asbabil mubahah, mengambil sebab-sebab yang dibolehkan, selama minyak untuk penumbuh jenggot ini bahannya adalah bahan yang mubah, yang halal, bukan dari minyak bab 1 ataupun dari perkara yang diharamkan, maka silahkan. Karena al-wasilatu ta'khudhu hukmal ghayah. Ada kaidah dalam Islam ini dikatakan oleh para ulama, sarana mengambil hukum tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka sarana ini juga hukumnya adalah sunnah. Kalau tujuannya adalah untuk menunjukkan perkara yang wajib, maka sarananya juga mengambil hukum wajib. Ya, jadi kalau antum dapatkan para ulama mengatakan jenggot itu adalah ciri laki-laki dan hukumnya bagian daripada wajib, karena Nabi pernah mengatakan khaliful yahud, khaliful majus, selisihi orang Yahudi, selisihi orang Nasrani, selisihi orang Majusi, karena mereka merawat kumis, mencukur jenggot. Maka kita sebaliknya, kata Nabi. Maka ini hukumnya adalah wajib. Maka perkara yang wajib, maka sarana-sarananya juga hukumnya wajib. Antum keluarkan uang ratusan ribu misalkan untuk penumbuh jenggot, maka insya Allah bernilai pahala wajib. Karena apa? Tujuannya untuk mencari pahala, menghidupkan yang wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, oh taib, mandi wajib. Ini man arafa bu'da safar ista'anda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia bersiap-siap. Ya, khususnya para jomblo. Kalau ada di antara kita para jamaah berhubungan intim tapi tidak keluar air maninya, apakah tetap harus mandi wajib? Nabi mengatakan, kalau, mohon maaf ini ya, ini hadisnya ada, kalau antum sudah ketemu alat kelamin antum dengan alat kelamin istri antum, seperti kata Nabi apa? Ember masuk sumur. Ember masuk sumur. Ini ungkapan dari Nabi. Walaupun tidak mengeluarkan air maninya, tetap faqad wajabal ghusl, kata Nabi. Telah wajib untuknya mandi wajib. Antum jangan menyesal. Antum jangan merasa rugi karena antum sudah bersedekah, kata Nabi. Wa fi budai ahadikum shadaqah. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, dalam kemaluan kalian ada bernilai sedekah. Ya Rasul, dalam berhubungan intim ada sedekahnya? Iya. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, kalau kalian datangi orang wanita yang bukan istri kalian? Bukankah itu dosa? Bukankah itu berzina? Iya ya Rasul. Demikian juga sebaliknya, kalau antum ketika berhubungan intim dengan pasangan antum, maka itu dicatat pahala sedekah. Nah, jadi antum mandi wajib walaupun tidak keluar air maninya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dari Al-Ustaz. Kemudian kita angkat satu pertanyaan WA dari 4420177. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, pertanyaan pertama, bisa atau tidak menjamak dan qasar salat Jumat dan Asar ketika safar? Kemudian yang kedua, ketika kita sudah sampai di tempat tujuan safar kita dan kita menetap di sana sampai dengan batas waktu yang tidak tentu, pertanyaannya apakah kita masih bisa menjamak dan qasar salat kita? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamak antara sholat Jumat dengan sholat Asar memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Maka dalam hal ini adalah adanya kelonggaran, ya, silakan antum memilih yang mana, tetapi ana pribadi tidak mengambil pendapat yang membolehkannya, dikarenakan di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
kami tidak pernah mendapatkan adanya dalil menjama antara Jumatan dengan sholat asar. Tetapi ulama yang mengatakan boleh itu mengkiaskan Jumatan itu adalah waktu duhur. Buktinya adalah setelah Jumatan tidak ada sholat duhur. Setelah orang setelah Jumatan, maka dia tidak ada kewajiban untuk sholat duhur. Artinya posisi Jumatan mengambil posisi pengganti sholat duhur. Maka setelah itu maka bisa sholat asar di jamak, itu yang membolehkan. Tetapi ana tidak mengharuskan para jamaah untuk mengambil apa yang ana ambil pendapatnya, tetapi ana tidak mengambil pendapat yang membolehkannya. Dan yang membolehkan pun fihi wijhatun nadhar minan dalil. Ya, ada dalilnya, silakan juga antum bisa gunakan, wallahu ta'ala a'lam. Nah, yang kedua, bolehkah tetap menjaga salat qasar dan jamak dalam kita safar tapi batas di waktunya belum tentu. Oh, entah. Nah, para hadirin, berkaitan dengan mendapatkan bonus ya berupa keringanan menjamak dan mengqasar ketika safar, kalau safarnya itu sudah tentu waktunya, misalkan sekian hari ya, sekian hari antum, maka mendapatkan bonus 3 hari 3 malam untuk menjamak dan mengqasarnya. 3 hari 3 malam, setelah itu maka seperti sholat biasa ya, tidak dijamak, tidak diqasar. Tapi kalau waktunya tidak pasti, sampai kapan antum di sana, saya tidak tahu Ustaz, saya keperluannya nggak jelas ini, pokoknya saya masih ada kepentingan di sana, saya tidak tahu sampai kapan, maka para ulama katakan antum boleh mengqasar terus. Antum boleh mengqasar terus sampai urusan selesai ya. Tapi kalau waktunya telah pasti, maka hanya 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan 4 hari 4 malam, tapi antara 3 dengan 4 hari 4 malam. Tetapi setelahnya maka antum kerjakan sholat seperti biasa, tanpa dijamak, tanpa diqasar. Tapi kalau waktunya belum jelas sampai kapan berakhir urusan safar antum, maka dibolehkan untuk menjamak dan mengqasarnya sampai urusan tuntas. Sampai urusan tuntas. Ingat, kalimat menjamak dan mengqasar hukumnya bukan wajib bagi musafir. Hukumnya bukan wajib. Ketika antum dapatkan maslahatnya lebih besar, misalkan antum berada di suatu komunitas yang komunitas itu belum paham tentang hukum ini, takutnya antum terapkan malah menjadi fitnah, maka tidak masalah antum tidak mengqasar ya. Tapi kalaupun mengqasar, kalau antum mau edukasi mereka, ajarkan mereka, juga tidak dipermasalahkan. Intinya mengqasar dan menjamak bukan kewajiban. Itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban dari ana, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah mungkin. Baik, syukran jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban dari Al-Ustaz. Dan dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita atau kajian kita di malam hari ini. Dan kita doakan kepada kita semua, semoga amalan ini sebagai amalan soleh kita. Dan khusus kepada Ustaz, kita doakan kepada beliau, semoga beliau diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Baiklah, kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.